Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Tapi bohong. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rama Adi Putra dari program studi Administrasi Bisnis semester 1B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH dengan tema tugas yaitu keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila. Ciri khas ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersikap reformatif dan dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Perkembangan iptek serta zaman. Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan, strategi, sasaran, serta lembah pelaksanaannya. Instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi sendiri berasal dari kata idea Inggris yang berarti gagasan, lalu logi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu atau pengetahuan. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Setiap butir sila yang terdapat dalam Pancasila sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Ideologi disebut penting bagi suatu bangsa karena ideologi berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau ketegangan sosial. Dengan begitu, ideologi dapat membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi lainnya. Yang pertama,
mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sehingga tidak mengorbankan rakyat. Yang keempat, bersifat fleksibel yang berarti sejalan dengan perkembangan zaman. Keunggulan Pancasila juga diakui oleh para pakar luar negeri. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya, Pancasila adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, antara lain nilai dasar, yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman, nilai instrumen, yakni nilai yang bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman, dan nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Nilai dasar mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Nilai instrumental mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nilai praksis meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Kondisi Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya ideologi bagi satu bangsa adalah sebagai pemersatu keseragaman atau keanekaragaman bangsa, misalnya dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Selain itu, pentingnya ideologi juga untuk membangkitkan semangat, kesadaran akan kemerdekaan dan kehormatan suatu bangsa, dan juga sebagai cita-cita suatu bangsa. Salah satu contoh pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah kegagalan peristiwa pemberontakan Madiun 1948 maupun pengkhianatan G30 SPKI tahun 1965. Sebab semua golongan bangsa Indonesia sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan Indonesia dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila. Ciri khas ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbukaan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap dasarnya. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya serta lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah
masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek serta zaman. Keunggulan dari Pancasila sebagai ideologi terbuka bangsa Indonesia bisa dilihat dari kelima sila yang ada di dalamnya. Yang pertama, sila pertama, ideologi terbuka di Indonesia lebih unggul adalah sila pertama dibandingkan dengan paham ateisme dan komunisme. Sila pertama ini juga akan menjiwai sila yang lain, misalnya beri kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sila kedua, sedangkan sila kedua juga menunjukkan keunggulan karena konsep manusia yang seimbang dan bijaksana. Hal itu tentu lebih unggul daripada paham liberalisme kapitalisme yang memandang manusia sebagai subjek yang bebas. Pada sila ini membuat manusia dipandang dan diberlakukan untuk berat sebelah. Sila ketiga dinilai unggul karena adanya konsep persatuan ras dan persatuan bangsa. Namun, persatuan yang dianut bangsa Indonesia lebih mengedepankan perbedaan dan keagamaan. Kemudian ada sila keempat dengan keunggulan berupa prinsip kerakyatan dengan dasar mufakat, perwakilan dan permusyawaratan. Sila kelima menunjukkan kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi. Tentunya konsep ini lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang digunakan liberalisme kapitalisme. Nomor 1. Apa yang menjadi keunggulan Pancasila sebagai ideologi dibandingkan dengan ideologi lainnya? Isinya, jawabannya, artinya Pancasila sebagai contoh ideologi terbuka memiliki kemampuan untuk terus berubah dan beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman, tidak terikat pada norma-norma yang kaku. Ideologi terbuka mampu mengatasi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Yang kedua, sebutkan 5 keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunisme dan kapitalisme. Yang pertama itu ada keberagaman dan inklusivitas. Yang kedua ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga ada ketahanan terhadap ekstremisme. Yang keempat ada prinsip gotong royong, dan yang kelima ada budaya dan kearifan lokal. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau salah ucap, karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjelasan yang telah disampaikan mungkin secara rinci, saya berharap apa yang saya jelaskan dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang materi. Namun pemahaman sejati memerlukan waktu dan refleksi lebih lanjut. Jangan ragu untuk menjalani materi ini lebih lanjut, bertanya kepada orang lain atau mencari sumber-sumber memperdalam pemahaman yang ingin Anda ketahui selanjutnya. Saya percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran berharga, dan semoga materi yang telah saya bahas hari ini dapat menjadi pondasi yang kokoh. Ingatlah, kesalahan bagian alami dari proses pembelajaran. Jadi, jangan ragu untuk menjajaki bidang ini dengan keberanian dan ketekunan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan ketertarikan yang sudah menonton video ini tentang materi keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Semoga pengetahuan yang diperoleh hari ini membawa manfaat berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Jadikanlah pengetahuan ini sebagai bahan bakar untuk memperluas wawasan dan mencapai tujuan. Mungkin hanya sekian materi yang saya dapat sampaikan. Bye bye guys, see you.